Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun telah terbang 30.000 mil jauhnya dari lapangan keberuntungan abadi. Tanyun melepaskan indera spiritual yang sebanding dengan kultivator di alam pemurnian jiwa tingkat ketiga. Indera spiritual menyelimuti area di bawah 500 mil dan menemukan bahwa ada banyak gunung yang tidak dijaga. Jelas para murid dan tetua semua pergi ke lapangan keberuntungan abadi untuk menonton kompetisi besar 4 keterampilan. Tanyun mendarat di kaki gunung yang penuh energi spiritual dan dengan cepat mengenakan jubah dingin napas kura-kura yang menutupi seluruh tubuhnya. Singa besar terbang secepat mungkin ke arah timur, kata Tanyun. Singa naga emas keluar dari kantong binatang, berubah menjadi 1,5 kaki, melebarkan sayap emasnya dan muncul di kaki Tanyun. Tanyun menginjak punggung singa naga emas. Setelah membawa Tanyun ke langit, singa naga emas melesat ke timur dengan kecepatan 500.000 mil per hari. Kecepatannya sebanding dengan perahu roh harta karun tingkat atas. Wilayah Sekte Abadi mencangkup area seluas 30 juta mil. Setelah Tanyun mengikuti Dante Xuanzong ke Sekte Abadi 21 hari yang lalu, Tanyun diam-diam menghitung jarak antara pintu masuk Sekte Abadi dengan puncak abadi. Tanyun memperkirakan bahwa lapangan keberuntungan abadi berjarak 8 juta mil dari pintu masuk Sekte Abadi. Dengan kecepatan singa naga emas, dibutuhkan 16 hari untuk mencapainya. Singa naga emas membawa Tanyun yang mengenakan jubah dingin bernapas kura-kura, melintas seperti kilat hitam di langit, terbang di atas hutan, danau dan sungai. Perasaan spiritual Tanyun meresap ke dalam tas binatang dan menemukan bahwa kera iblis belum terbangun. Jika Tanyun mengikuti kompetisi senjata, jimat dan formasi, lalu Tanyun menghabiskan waktu selama 2 bulan di dalam formasi suci, ruang dan waktu kelas menengah. 2 bulan dalam formasi setara dengan 8 tahun di luar. Kera iblis kemungkinan akan terbangun. Pada saat itu Tanyun akan memiliki bawahan yang kuat. Tetapi Tanyun tahu ada hal yang lebih penting. Saat ini para tetua dan murid gerbang dalam Sekte Abadi semuanya pergi ke lapangan keberuntungan abadi. Ini adalah kesempatan yang langka untuk mengambil kembali Huowu. Jika terlewatkan, akan sulit untuk membawa Huowu kembali di masa depan. Setelah mempertimbangkannya, Tanyun memutuskan untuk mengambil Huowu dulu. Adapun kompetisi senjata, jimat dan formasi, apakah Sekte Suci Huang Fushenzong kalah atau menang, Tanyun tidak peduli dengan masalah itu. Tanyun mampu membuat Huang Fushenzong menang dalam semua kompetisi, tetapi identitasnya akan dipertanyakan banyak orang karena dalam usia begitu muda sudah menguasai 4 keterampilan, dan itu bisa memancing orang-orang kuat yang penasaran pada dirinya. 16 hari kemudian, di lapangan keberuntungan abadi, kompetisi masih berlangsung. Di kursi bagian bawah, Dante Xuanzong melihat ke samping ke arah Shen Shubing dengan samar. Dengan kecepatan Tanyun, seharusnya dia kembali 3 hari yang lalu. Cepat periksalah. Bawahan mematuhi perintah. Shen Shubing menginjak pedang terbang dan melesat keluar dari formasi suci ruang dan waktu kelas menengah. Ruyan Wuji berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan khawatir Kepala Sekte Dantai, wilayah Sekte Abadi sangatlah luas. Mungkin Tanyun tersesat. Semoga saja dia tidak dimakan oleh monster." Pada saat yang sama, 8 juta mil di sebelah timur lapangan keberuntungan abadi, seberkas cahaya hitam tiba-tiba berhenti, berubah menjadi Tanyun mengenakan jubah dingin napas kura-kura. Tanyun melihat sekeliling dan bergumam pada dirinya sendiri, "Ini tempatnya. Ketika aku mengikuti kepala sekte, aku memasuki wilayah Sekte Abadi melalui gerbang ruang dan waktu yang tersembunyi di dalam kehampaan. Selama aku menemukan gerbang ruang dan waktu, kemudian menghancurkan formasi terlarang pada gerbang, aku dapat membuka gerbang ruang dan waktu, lalu mencapai bagian luar wilayah Sekte Abadi. Untuk mencegah agar tidak diketahui oleh orang lain, Tanyun segera mengendarai singa naga emas dan terbang ke bawah gunung, bersembunyi di rumput, mengangkat kepalanya dan memantau keadaan sekitarnya. Ternyata itu teknik terlarang.
formasi 1000 ilusi. Tanyun melihat sekeliling pada pilar batu setinggi 1100 kaki yang berdiri di puncak gunung. Telapak tangan kanan Tanyun keluar dari jubah dingin napas kura-kura. Dan segera, kekuatan spiritual emas yang kuat mengembun menjadi bola cahaya keemasan di telapak tangannya dan diluncurkan ke langit. Ruang bergetar dan terjadi ledakan. Bola cahaya keemasan menjadi seberkas cahaya, menembus awan seolah-olah mengenai besi dan memancarkan suara. Suara itu adalah kekuatan spiritual yang menghantam teknik terlarang formasi 1000 ilusi yang bersembunyi di kehampaan. Tiba-tiba ruang perlahan berputar, dan dalam sekejap, gerbang ruang dan waktu yang mengarah keluar terlihat. Gerbang ruang dan waktu setinggi 100 meter itu memiliki puluhan ribu pola garis. Tanyun menatap pola garis terlarang dan mencibir. Ternyata ada juga formasi alarm yang tersembunyi. Jika salah sedikit saja dalam membuka formasi terlarang, formasi alarm akan aktif dengan sendirinya. Saat itu orang-orang sekte abadi pasti akan berpikir bahwa musuh sedang menyerang. Jika orang lain yang membuka pola terlarang, pasti akan memicu pengaktifan alarm. Sayangnya ini Tanyun, mantan Dewa Hongmeng. Lengan kanan Tanyun perlahan berputar di sekitar bagian atas kepalanya. Kekuatan spiritual terbentuk dari kehampaan, seperti awan emas setinggi 10 kaki. Kesadaran spiritual Tanyun menyelimuti awan emas, dan dalam satu pikiran, awan emas 10 kaki mulai mengembang dan memisahkan untaian garis kekuatan spiritual seperti rambut. Setelah beberapa napas, langit di atas kepalanya berubah menjadi pola susunan kekuatan spiritual sepanjang 30 kaki, tampak seperti bola besar dari kejauhan. Jika membandingkan pola kekuatan spiritual dengan pola terlarang di gerbang ruang dan waktu, itu terlihat sama persis. Tanyun berteriak, "Pergilah!" dan segera pola kekuatan spiritual dengan radius 30 kaki naik ke langit di tengah gerbang ruang dan waktu. Keduanya menyatu dengan sempurna. Gerbang ruang dan waktu terbukalah. Saat gerbang ruang dan waktu terbuka, Tanyun menginjak singa naga emas terbang ke langit, melewati gerbang ruang dan waktu. Detik berikutnya, gerbang ruang dan waktu perlahan tertutup dan segera menghilang di langit, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Pada saat ini, Tanyun telah muncul di luar wilayah sekte abadi, tepatnya di depan gerbang. Pedang raksasa merah dengan ketinggian puluhan ribu kaki berdiri di sampingnya. "Kamu siapa?" Sebuah suara hormat muncul di telinga. Tanyun melihat ke belakang dan ada dua murid sekte abadi di alam jiwa janin tingkat ke-9 membungkuk dalam pada Tanyun. "Siapa aku ini? Apakah aku harus memberitahumu?" Sebuah suara tua datang dari mulut Tanyun. "Kalian berdua bayi kecil, angkat kepala kalian." Saat keduanya mengangkat kepala, Tanyun menggunakan mata ilahi Hongmeng. Tanyun menatap mereka berdua melalui jubah dingin napas kura-kura. Keduanya tercengang. Tanyun berkata, "Kalian berdua segera terbang ke barat selama 10 hari dan kembali ke sini. Saat itu kalian akan melupakan semua yang terjadi saat ini." Ya, keduanya mengeluarkan pedang terbang mereka dan menghilang ke langit. Tanyun meminta keduanya untuk pergi, tentu saja untuk tujuan yang lain. Pada saat yang sama, Tanyun tidak membunuh keduanya karena mereka tidak membuat masalah dengannya. Tanyun tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Ini adalah prinsip hidup Tanyun. Setelah keduanya pergi, Tanyun mengulurkan tangannya untuk membelai pedang ilahi Hongmeng atribut api. Matanya dipenuhi dengan kerinduan yang mendalam. "Huowu, Tuan akan membawamu pulang." Setelah itu Tanyun memerintahkan singa naga emas untuk pergi ke arah barat 300 mil. Ketika Tanyun mencapai gerbang gunung sekte abadi lebih dari sebulan yang lalu, dia mengamati medan di sekitar gerbang gunung. Pada saat itu, Tanyun tahu bahwa ada 360 puncak di sekitar gerbang gunung. Jika dilihat dari atas, 360 puncak itu membentuk seperti elang besar, melindungi pedang ilahi Hongmeng beratribut api. 360 puncak adalah formasi pencekik elang hitam langka yang dibuat oleh Master Suci Formasi. Tujuannya adalah untuk melindungi pedang.
Begitu seseorang mencoba mengeluarkan pedang ilahi, formasi pencekik elang akan diaktifkan pada saat itu, dan 360 kekuatan akan meletus dari seluruh puncak. Itu cukup untuk menghancurkan benua hukuman surgawi. Tanyun turun di gunung yang sepi. Tanyun melepaskan jubah dingin napas kura-kura, menundukkan kepalanya, tubuhnya berputar dan mengebor ke gunung. Ketika Tanyun mencapai 80.000 kaki, Tanyun tiba-tiba jatuh ke dalam gua dan segera berjalan menuju lingkaran merah setinggi 3 kaki di tengah gua. Ada pola susunan seperti rambut yang terukir. Orang-orang yang mengatur formasi ini sangat berbahaya. Ternyata bukan formasi pencekik elang hitam, tetapi formasi pemusnah abadi elang hitam yang jauh lebih kuat. Tanyun sangat terkejut. Dengan pencapaian formasi Tanyun, dia dapat melihat sekilas bahwa 360 puncak yang melindungi pedang ilahi memang diatur seperti formasi pencekik elang hitam. Setelah mengamati formasi, Tanyun mengerti itu bertujuan untuk membingungkan semua master suci formasi. Karena ini bukan formasi harta karun tingkat atas, tetapi formasi suci tingkat atas. Setelah formasi diaktifkan, maka formasi pemusnah abadi elang hitam akan meletus dan menghancurkan pegunungan dalam jarak 1000 mil, dan semuanya akan mati. Tidak banyak orang di dunia fana yang dapat mengatur formasi suci tingkat atas. Itu pasti leluhur dari sekte abadi. Cincin Kiang Kun Tanyun menyala. Sepotong batu roh tingkat atas muncul dari udara tipis, berubah menjadi aliran cahaya tergantung di langit. Setelah itu Tanyun menggunakan indera spiritualnya untuk menyelubungi batu roh tingkat atas, membuat batu roh itu tetap menggantung di langit. Tetapi Tanyun perlahan keluar dari gua menunggangi singa naga emas. Jika dilihat dari langit, gunung yang baru saja dikunjungi oleh Tanyun membentuk mata elang sebelah kiri. Sekarang Tanyun menggali gunung lainnya sedalam 80.000 kaki dan menemukan sebuah gua besar. Seperti yang diharapkan oleh Tanyun, ada pola garis merah di tengah gua. Tanyun mengamati sebentar dan memastikan bahwa formasi ini persis dengan formasi di gunung sebelumnya. Untuk membuka formasi dibutuhkan batu roh tingkat atas. Dengan lambaian tangan kanannya, sepotong batu roh tingkat atas keluar dan terbang di langit. Segera Tanyun menggunakan indera spiritual menyelubungi batu roh tingkat atas supaya tetap menggantung di langit. Setelah itu Tanyun meninggalkan gua itu. Setelah itu Tanyun mengenakan jubah dingin napas kura-kura, menaiki singa naga emas, terbang lebih dari 300 mil di kehampaan dan muncul di depan gerbang gunung. Mulailah Tanyun segera mengendalikan kesadaran spiritualnya. Ketika batu roh tingkat atas tertanam di kedua gunung yang mirip mata kanan dan kiri, pedang ilahi Hongmeng setinggi 30.000 kaki bergetar untuk sementara waktu dan kembali normal. Ini berarti bahwa Tanyun melepaskan kendali formasi pemusnah abadi elang hitam pada pedang ilahi. Tuan, apakah itu kamu? Suara wanita yang lemah dan indah terdengar di benak Tanyun. Huowu, ini aku. Tanyun memiliki perasaan campur aduk. Tuan, cepat bawa pulang Huowu. Suara Huowu tiba-tiba berhenti dan Tanyun tahu bahwa Huowu tidur lagi. Baiklah, tuanmu akan membawamu pulang. Begitu Tanyun selesai berbicara, Tanyun melambaikan tangannya. Dengan lintasan misterius di dadanya, tiba-tiba gumpalan kekuatan spiritual yang ramping menembus tanpa henti ke dalam pedang ilahi Hongmeng. Tanyun merusak formasi yang melindungi pedang ilahi. Tanyun sangat akrab dengan formasi ini karena formasi pelindung ini milik mantan bawahannya, yaitu Dewa Manhuang dan Dewa Honghuang. Jelas setelah Tanyun memasuki siklus reinkarnasi abadi, pedang ilahi Huowu disimpan oleh bawahannya. Tujuan dari formasi pelindung ini supaya pedang Huowu tidak jatuh ke tangan orang lain. Formasi pelindung ini hanya Tanyun yang bisa membuka. Tidak ada orang di benua hukuman surgawi yang dapat membukanya. Oleh karena itu, setelah menemukan Huowu di tanah abadi 80.000 tahun yang lalu, leluhur sekte abadi tidak dapat membuka formasi pelindung ini. Dan pada saat itulah Huowu dianggap sebagai pedang abadi dan didirikan di depan gerbang gunung sebagai simbol sekte abadi dan mengatur formasi pemusnah abadi elang hitam untuk mencegah dicuri. Pada saat ini, jika leluhur sekte abadi tahu bahwa Tanyun telah mengambil pedang yang menjadi simbol sekte abadi, leluhur itu pasti akan melompat keluar dari peti mati. Pengorbanan darah. Tanpa menunggu lama, Tanyun memanipulasi darahnya,
membentuk pola di langit dengan kecepatan yang tinggi. Ada kata Hongmeng Supreme muncul di tengah pola darah. Tanyun melambaikan tangan kanannya, dan pola darah itu tiba-tiba dicap di pedang ilahi Hongmeng. Segera pedang ilahi Hongmeng membuat getaran ringan. Tanyun merasakan hubungan darah dari pedang ilahi Hongmeng. Itu berarti pengorbanan darah berhasil. Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subscribe channel Bang Teo ini. Terima kasih.